Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Waihibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, coba kalian amati dulu gambar yang ada di layar kalian. Gambar apakah itu? Coba kalian ceritakan isi dari gambar ini kepada orang tuamu. Ingat, pada saat kalian bercerita, kalian harus berani dan percaya diri. Jangan takut mencoba untuk berbicara di depan orang lain. Anak-anak, poster yang tadi kalian lihat itu menceritakan tentang hemat energi. Di sini kita akan membaca bersama-sama ada 5 paragraf dari bacaan yang berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya. Ayo kita baca bersama-sama. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, itu tadi adalah bacaannya. Sekarang, supaya lebih memahami isi dari bacaan tersebut, Ibu Tere minta supaya kalian menentukan ide pokok dari setiap paragraf bacaannya. Silahkan ambil buku catatan masing-masing dan kalian bisa sambil membuka buku tematik atau mengulang kembali video ini untuk melihat isi dari setiap paragraf. Jangan lupa minta bantuan orang tuamu ya. Anak-anak, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan berbagai sumber energi. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Apa ya yang sedang dilakukan oleh teman-teman kalian? Ya, mereka sedang berkebun.
Mereka mencangkul tanah untuk memasukkan tanaman dan ada juga yang menyiramnya. Ini merupakan contoh dari kewajiban untuk menjaga lingkungan. Apakah kalian juga bisa menanam pohon? Pada masa belajar di rumah ini, isilah kegiatan kalian di rumah dengan hal-hal yang positif ya. Contohnya adalah dengan menanam pohon. Nah, mari kita lihat apalagi kewajiban yang harus kalian lakukan untuk memanfaatkan sumber energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan reboisasi? Reboisasi adalah tindakan untuk menanam kembali tanaman-tanaman atau pohon, terutama di hutan yang gundul. Tujuannya adalah supaya bisa menjaga ketersediaan sumber air di hutan. Dan selain itu juga mencegah terjadinya banjir, karena akar dari pohon itu akan menyerap air. Nah, anak-anak, untuk penggunaan energi alternatif itu sekarang sudah banyak juga dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh penggunaan energi alternatif. Bisakah kalian mencari contoh penggunaan energi alternatif dari internet atau dari buku atau bertanya pada orang tuamu? Coba kalian cari sendiri informasi tentang energi alternatif. Yang berikutnya adalah hak. Setelah setiap orang melaksanakan kewajiban, maka mereka bisa mendapatkan hak untuk menggunakan sumber energi dalam mendukung kegiatannya sehari-hari. Nah, jadi hak ini diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Di sini Ibu Tere sudah menyiapkan tabel yang harus kalian isi. Siapkan alat tulismu ya. Buat dulu tabelnya, kemudian lengkapi dengan jawabannya. Yang diminta di sini adalah kalian menuliskan contoh perilaku termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Yang pertama untuk yang boros energi. Yang kedua adalah contoh hemat energi. Bisa dari energi listrik, atau dari energi air, atau dari energi yang lainnya. Anak-anak, ternyata sumber energi itu ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebenarnya bagaimana ya hubungan antara manusia dan lingkungan? Mari kita baca bersama dalam bacaan berikut. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tergantung pada lingkungan, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang fungsi lingkungan? Ada berapa macam fungsi lingkungan? Coba kalian ingat kembali. Karena lingkungan sangat mendukung kehidupan manusia, maka manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Nah, hidup yang selaras dengan alam bisa dimulai dari diri kita sendiri loh. Misalnya, dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, memeriksa mesin kendaraan sehingga dari knalpotnya tidak mengeluarkan asap yang kotor, dan juga bisa membuat bentuk daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini dilakukan agar tidak mencemari lingkungan.
Coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Anak-anak, sekarang waktunya kalian melakukan wawancara. Kita sudah pernah melakukan wawancara sebelumnya. Nah, jangan lupa ya, kalian nanti buat dulu format laporan hasil wawancaranya. Kemudian, apa kali ini yang kita wawancara? Kali ini yang kita wawancara adalah tentang kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan alam. Nah, sebelumnya kalian harus membuat dulu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Kalian boleh melibatkan orang tuamu atau saudara-saudaramu untuk diwawancara. Nah, ini dia bagian yang paling seru hari ini. Hari ini kalian akan bermain peran. Nah, bermain peran ini dilakukan dengan cara membaca percakapan. Percakapan ini terdiri dari 4 orang. Kalian bisa minta bantuan orang tuamu atau saudara-saudaramu yang ada di rumah. Ingat, ketika kalian melakukan bermain peran ini, tetap jaga jarak supaya kita jangan terkena penyakit yang saat ini sedang mewabah, ya. Baik, ini adalah percakapannya. Kalian bisa coba mainkan dan ingat bermainlah dengan baik ya. Setelah kalian bermain peran, Ibu Tere juga minta kalian melakukan kerjasama dengan orang tuamu ya. Kerjasama di sini maksudnya coba tanyakan kepada orang tuamu bagaimana kesadaran warga masyarakat sekitar rumah terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam. Apakah warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu pernah melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan? Lalu, apa saja yang mereka lakukan selama kegiatan kerja bakti? Nah, jadi di sini Ibu Tere berharap dari pembelajaran ini kalian bisa semakin peduli terhadap lingkungan alam. Anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere. Jangan lupa klik like dan subscribe channel video ini agar besok kalian tetap bisa belajar bersama dengan Ibu Tere melalui video-videonya. Dan jangan lupa ya, bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.